Halo, shalom semuanya. Buat teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada, shalom, semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Hari ini, perkenalkan diri dulu, nama kakak Gama. Hari ini kita mau sharing satu sama lain, bicara tentang apakah Tuhan masih bekerja di tengah kesesakan ini. Satu pertanyaan yang mungkin sering kali ditanyakan sama orang-orang Kristen belakangan ini, karena mungkin situasinya lagi nggak baik, situasinya tidak kondusif. Mungkin orang-orang yang bekerja jadi sulit untuk mendapatkan pendapatan. Mungkin teman-teman yang sekolah jadi lebih sulit. Mungkin teman-teman yang kuliah jadi banyak tugas yang lebih banyak dan kalian merasakan kesesakan. Ada banyak pertanyaan yang bicara tentang apakah Tuhan masih bekerja? Apakah Tuhan masih bekerja di tengah kesesakan? Ada satu cerita yang mengingatkan saya bahwa Tuhan pasti masih bekerja di tengah kesesakan. Ingatkah teman-teman peristiwa bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Namun ada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, murid-muridnya tidak lagi mengikuti Yesus. Murid-muridnya kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Murid-muridnya bahkan beberapa mengaku bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus. Salah satunya adalah Simon Petrus atau yang biasa kita kenal dengan Petrus. Alkitab mencatat dengan jelas, setelah hari Sabat selesai ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Petrus kembali ke pantai bersama dengan teman-temannya. Petrus mengajak teman-temannya. Bayangkan di saat itu, saya yakin, coba bayangkan teman-teman di rumah, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Petrus. Orang yang dia ikuti selama 3 tahun lebih, seorang guru, seorang role model yang Petrus selalu ikuti selama 3 tahun lebih, mati di atas kayu salib. Saya yakin situasi itu membuat Petrus ada di dalam satu kondisi kesesakan. Dia mungkin galau, dia mungkin bingung apa yang dia harus lakukan, dia nggak tahu lagi, pengharapan dia sudah hilang. Dan apa yang dilakukan sama Petrus, yaitu kembali ke pantai. Nah, yang menarik, mari kita baca Alkitab kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kesesakannya Petrus. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Bagi teman-teman yang di rumah, ayo coba buka Alkitab kalian masing-masing. Kita akan baca dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Oke? Saya akan bacakan buat teman-teman di Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Perikopnya berbicara tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat ke-7, perhatikan ini. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Satu peristiwa yang sangat menarik yang hari ini kita pelajari. Apakah Yesus masih bekerja di tengah kesesakan? Jawabannya iya. Seperti yang tadi saya katakan sama teman-teman bahwa Petrus di tengah kegalauannya, di tengah persoalannya yang ada, ketika pengharapannya sudah tidak ada lagi, tapi Tuhan Yesus tetap campur bagian dalam kehidupan Petrus dan murid-muridnya yang lain. Hal yang menarik yang perlu kita pelajari,
Petrus dari malam dia mencari ikan bersama teman-temannya. Satu tujuan dia, satu rencana Petrus untuk mendapatkan ikan. Tapi teman-teman harus catat bagian ini, bahwa Petrus tidak mendapatkan apa-apa. Dari peristiwa ini kita belajar, mungkin rencana Petrus saat itu gagal. Harapan Petrus untuk mendapatkan ikan pun gagal. Tapi perhatikan, di tengah kegagalan rencana Petrus ada keberhasilan rencana Tuhan. Tuhan sudah desain Petrus tidak akan dapat ikan semalaman. Karena apa? Karena Tuhan Yesus punya rencana di pagi harinya. Jadi mungkin hari-hari ini kita pikir rencana kita banyak yang gagal. Mungkin kita yang mau sekolah jadi sepertinya sangat sulit. Mungkin kita yang mau kuliah, mau cari tempat kuliah, kita rasa mungkin rencana kita gagal. Tapi percayalah, di tengah mungkin kesesakan kita, itu mungkin keberhasilan rencana Tuhan. Yang teman-teman harus pahami adalah Tuhan Yesus tidak pernah gagal rencananya. Dan kemudian ketika Yesus datang menghampiri Petrus saat itu, Petrus dan murid-muridnya seperti yang tadi kita baca dalam Alkitab, Petrus tidak tahu itu siapa. Lalu Yesus dengan lantangnya mungkin dia berkata seperti ini, "Hei, adakah lauk pauk daripadamu?" Dan dari perahu itu murid-muridnya berkata, "Oh, tidak ada." Karena apa? Karena semalaman dia cari ikan, dia tidak dapatkan apapun. Kemudian Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan." Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya dan Petrus taat. Sama-sama katakan taat. Di tengah kesesakan ini, kita harus dengar-dengar akan firman Tuhan. Kita harus taat. Mungkin terkadang terdengar tidak masuk akal. Tapi disitulah kita diuji ketaatan kita. Apakah kita masih mau bersandar sama Tuhan? Apakah kita masih mau melakukan apa yang emang Tuhan lakukan, ingin kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari kita belajar sama-sama. Kita harus taat, teman-teman. Dan kemudian di peristiwa masih bicara tentang Petrus, apa yang terjadi berikutnya? Ketika Petrus tahu bahwa itu Yesus, Petrus langsung menghampiri Tuhan Yesus. Dia nggak tunggu mendayung perahunya. Dia tidak menunggu lama-lama, tapi dia kembali kepada Yesus. Dari peristiwa ini kita belajar sama-sama, mari andalkan Tuhan di tengah kesesakan. Engkau harus terus mengandalkan Tuhan, dekat kepada Tuhan, punya waktu khusus saat teduhmu, baca Alkitabmu jangan sampai hilang. Karena mungkin di tengah kesesakan ini, kita butuh sandaran yang tepat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. So, apakah masih ada pertanyaan itu dalam hatimu, teman-teman? Masihkah Tuhan Yesus bekerja di dalam kesesakan? Jawabannya, ya. Tuhan Yesus pasti bekerja. Cuma ada bagian yang perlu kita lakukan, yaitu apa? Taat sama Tuhan, sama seperti Petrus. Dan yang kedua, tetap bersandar sama Tuhan. Jangan sekali-sekali engkau lari daripada Tuhan. Sama seperti Petrus, mungkin di saat itu, di tengah kesesakan, di tengah kegalauan Petrus berusaha untuk lari dari Tuhan. Dia meninggalkan panggilannya. Dia menjadi nelayan kembali. Tapi ingat, di tengah kesesakan itu, Yesus datang menghampiri Petrus kembali untuk membantu dia, untuk menolong dia, dan untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang gak pernah meninggalkan kehidupan Petrus. Dan apa yang terjadi setelah peristiwa ini? Teman-teman boleh baca di dalam Alkitab bahwa kehidupan Petrus sangat diberkati sama Tuhan. Apapun yang Petrus lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil. Bahkan kalau teman-teman baca dari semua peristiwa murid-murid Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang hebat, mujizat-mujizat yang keren terjadi, dipercayakan dalam kehidupan Petrus. Saya mau berdoa buat teman-teman, biarlah mungkin di tengah situasi yang kurang kondusif, mungkin di tengah situasi yang kurang baik ini, tetap andalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan lupa untuk terus beribadah, baik mungkin secara online, dengar-dengaran akan firman Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, dan tetap andalkan Dia satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya ketika teman-teman lakukan hal ini, ketika kalian taat, ketika kalian bersandar sama Tuhan, kehidupan kalian akan dibuat berbeda sama Tuhan Yesus. Maleakhi 3 ayat 18 bilang apa? Sebab Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang benar, antara orang-orang yang fasik,
antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang gak beribadah kepada Tuhan. So, kalau kalian beribadah sama Tuhan, kalau kalian taat sama Tuhan, kehidupan kalian akan diubahkan sama Tuhan. Akan Tuhan buat berbeda. Secara apapun itu, mungkin prestasi kalian, mungkin kalian yang bekerja, pekerjaan kalian dibuat berbeda sama Tuhan. Bahkan kalian dilindungi sama Tuhan secara kesehatan. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berkata, biarlah engkau taat, bersandar sama Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolongmu di tengah kesesakan. Mari saya mau ajak teman-teman berdoa, kita pejamkan mata kita imani firman Tuhan ini, dan selesai dari firman Tuhan hari ini, kita lakukan. Amin. Mari kita pejamkan mata kita bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur kalau Engkau Allah yang selalu bekerja di tengah kesesakan setiap kami ya Tuhan. Mungkin sekarang situasinya kurang kondusif, tapi kami percaya perkara yang ajaib, perkara yang hebat, perkara yang besar tetap Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan lindungi dan sertai setiap kami. Apapun yang kami katakan, biarlah perkataan berkat. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar itu berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang timbul dalam hati kami itu bicara tentang kerajaan surga. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ajar setiap kami buat taat, ajar setiap kami buat bersandar sama Tuhan. Sama seperti Petrus, biar kami jadi murid Tuhan Yesus yang dikasihi sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua yang sudah diberkati sama Tuhan sama-sama katakan amin. Demikianlah firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati kalian berlimpah-limpah. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan, kesetiaan, penyertaan yang selalu Kau nyatakan di dalam hidup setiap kami. Tuhan, kali ini kami ingin mendoakan khusus untuk bangsa kami, Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan bangsa kami. Tuhan, kami ingin bangsa kami ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya rencana-Mu akan jadi untuk bangsa kami. Tuhan, kami berdoakan agar Kau memulihkan bangsa kami, Tuhan. Biar bangsa kami menjadi bagian daripada pondok Daud yang akan Kau perbaiki, Tuhan. Biar kami jadi bangsa yang memuji memuliakan Engkau, Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin pesimis pada bangsa kami, Tuhan. Ampuni, Tuhan, kalau kami kerap seperti itu. Tuhan, ajari kami untuk selalu berpengharapan kepada-Mu untuk bangsa kami, Tuhan. Tuhan, dengan kondisi sekarang ini, Tuhan, sekalipun kami belum bisa beraktivitas seperti biasa, belum bisa gereja kayak biasa, Tuhan, tapi Tuhan, kami percaya Engkau juga tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami, Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja untuk memulihkan bangsa kami, Tuhan. Tuhan Yesus, mohon penyertaan-Mu, Tuhan, penyertaan-Mu untuk orang-orang percaya di bangsa ini, Tuhan. Biar kami Kau pakai lebih lagi, Tuhan. Biar kemuliaan-Mu terus terpancar melalui bangsa kami, melalui orang-orang yang percaya kepada-Mu, Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk pemerintahan kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin mempercayakan Presiden Jokowi dan wakilnya, Menteri dan DPR dan yang pemerintahan-pemerintahan, Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan itu ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Kau pilih seseorang untuk pilih orang-orang yang takut akan Engkau, Tuhan, yang mau mendengarkan suara-Mu untuk memimpin bangsa kami, Tuhan, dan jauhkan daripada orang-orang yang hanya tidak ingin bangsa kami maju. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang lebih mengasihi bangsa kami lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk, sebelum kita berpisah satu sama lain, kita mau terima berkat Tuhan. Biar teman-teman angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada. Imani berkat ini ada di dalam kehidupanmu, amin. Bukan hanya sebagai rutinitas. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
Biarlah perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Engkau diberkati untuk memberkati banyak orang. Engkau dilindungi Tuhan. Kesehatanmu, pekerjaanmu, studimu, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melimpah, dengan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.